Oke Kang, ya tentang yang nyambung yang tadi itu apa pertanyaan saya tadi kan misal ini kan itu ada orang meninggal misalnya tetapi dia masih punya utang begitu kan. Lah terus itu nanti berarti di alam sana itu ruhnya itu kena siksa dong. Terus juga mungkin arwahnya apakah belum diterima oleh Gusti Allah ya Kang? Priye Kang? Pandangannya jenengan. Engko Pak Mbak Ansor, Mbak Yai Ansor nanti nambahi lah. Biar tambah bayang ya Kang. Gimana itu Kang menurut jenengan ya? Ya pandangannya jenengan lah ya mbok seperti itulah. Priye Kang? Ya, memahami itu tidak bisa letterlekan ya. Jadi apa yang dimaksud orang hutang itu akan dipertanggungjawabkan. Sekarang contoh aja, kamu punya utang maring aku katakan 100.000 ya. Iya 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 iya. Nah punya utang 100.000 pastilah bahwa kowe ketemu aku tok wis deg-degan. Iya sih. Iya kan? Iya iya iya. Padahal urung kinaruan bahwa aku itu mau menagih utang loh. Iya 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 iya. Iya kan? Iya benar benar benar. Nah, Aduh. sing jenengane siksa itu yang seperti itu. Ya. Jadi yang namanya siksa adalah di saat katakan kamu merasa berat anu kuwi lah sing jenengane apa? Sing jenengane siksa di alam kubur ya kayak gitu. Di alam katakan manusia yang jero. Makanya disebut alam terpendam. Oleh karena itu sedapat mungkin cepat melunasi. Ya, cepat melunasi. Nah, kalau tidak melunasi, maka akhirnya disiksa terus. Kan seperti itu. Tetapi kasunyatan misalnya. Iya iya iya. Kejadian Meninggal gitu loh Kang. sudah meninggal. Nah itu ruhnya gimana? Arwahnya diterima apa enggak ya? Loh, perkara diterima ya tetap diterima. Sing jadi masalah adalah rikala katakan dadi nang anak turunane. Iya kan? Anak turunane apa ngerti bapaknya utang kan kudu nyauri. Iya Iya kan iya, kudu iya, nyauri. Lah dadi rekasane anak. Iya kan anak biasanya orang meninggal itu kan ada suka cerita ya ada hak anak Adam mungkin Iya, yang belum betul, diselesaikan betul. itu monggo gitu maksudnya seperti itu bagaimana? Nah, iya. Ada pertanyaan itu Iya, iya. bagus banget. Gimana, Di saat gimana? aku ngisi di Mandiri. Iya gimana itu Kang? Itu orang katakan, Pak Kiai, gimana hukumnya kalau orang itu ada sangkutannya, ada sangkutan dengan saya, tetapi orangnya sudah meninggal, iya kan? Lah terus aku katakan, kowe nguber-nguber maring anaknya sehingga malah menjadi beban, iya kan? Tapi seandainya kamu katakan sudahlah, sudah ikhlas, kau mikirakan akhirnya anak turunannya mikirakan enggak? Kan enggak kan? Iya iya iya. Enggak memikirkan. Makanya itu di saat kamu katakan orang itu ada hutang Iya iya iya. Iya. kepada kamu dan kamu menganggap bahwa itu ikhlas, ya sudah ikhlas kan aja. Tetapi kalau masih hidup, nah makanya wajib nagih. Iya 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 iya. Iya. Hukum katakan kowe punya utang 100.000, aku nagih. Menjadikan kewajiban dalam rangka apa? Supaya batinmu itu tidak terbebani, Supaya terbebas gitu ya. supaya terbebas. Tapi kalau tidak dianukan, aku akhirnya ngomong lawis lah, utangnya maring Edi ikhlas lah. Tapi tanpa sepengetahuanmu nggak boleh. Berarti harus ketemu orangnya ya. Harus ketemu dengan orangnya. Wis kowe gano utang 1.000, wis ora usah dipikir. Iya iya iya. Sehingga tidak memikirkan lagi. Rikala ketemu karo aku ya bebas-bebas wae. Iya iya iya. Tapi kalau aku belum menyampaikan itu, kan kowe terbebani. Wis sing jane siksa gitu loh. Nah, terus masalah yang tadi tentang ruhnya dia di alam sana itu gimana kan diterima apa enggak gitu ada pertanyaan seperti itu gimana itu Kang? Katanya seperti itu gitu. Bener apa enggak sih atau kepriwe gitu pendapatnya jenengan? Iya.
di saat katakan orang itu, tetapi karena orang lain itu sudah mengikhlaskan, itu tidak ada apa-apa. Iya. Tapi jikalau tidak Iya. ikhlas, Iya. maka supaya menyampaikan terhadap keluarga. Iya benar. Iya kan? Karena apa? Nyong sing ganjel ke. Iya iya iya. Edi ganu utang 1.000. Iya iya iya. Nah, iya. makanya ngomong nak maring keluarganya. Nah, kalau keluarganya itu akhirnya menerima, ya enggak masalah. Tapi aduh jadi beban banget. Nah, sing jadi siksane apa? Benang anak turunan. Nah, sing dimaksud bahwa nanti tersiksa, gue aja nggawe siksa maring anak turunan. Nah, itu seperti itu. Kalau ruh ya sudah ruh lah. Tapi kan gandeng kan. Artinya bahwa kamu ada hubungan ruh, ada hubungan darah ya dengan anak turunan. Makanya sing terbebani apa? Anak turunan ya kan. Kan seperti itu. Iya kan? Jadi hakikatnya seperti itu hakikatnya seperti itu. Jadi rah hubungan kita sama anak, sama putu, istri, keluarga itu di situ ya. Iya. Jadi akan menjadi beban siksa bagi keluarga begitu. Iya, gimana? itu seperti itu. Makanya rata-rata kalau ada niki nggih hukum Adam menawi onten sangkut pautane, tapi ada ndak orang yang benar-benar ngomong ya ganu ana sangkut pautae anu. Iya, Rata-rata ndak ada. iya, nggih. Iya kan? Priwe bisa gitu itu gimana itu Kang? Iya, karena Pak lah wis kan utang 1.000 tok iki lah tak ikhlasna lah. Nah, berarti nyelametaken maring anak turunan. Itu kan seperti itu. Tapi kebanyakan kalau yang itu suka enggak ngomong gitu Kang. Lah iya. Karena apa? Sudah menganggap dirinya ikhlas. Aku ngutang maring kowe. Iya. Lah karena harus berpikir temen. Nyong berpikir sendiri seperti itu sehingga anak-anak turunanmu itu terbebas. Iya kan? Paham? Iya. Misalnya kan aku udah datang karo Kang Jaro nih. Iya. Terus aku kan mungkin aku meninggal nih misalnya. Iya. Terus Kang Jaro kan jarang itu orang di dalam pada saat menggotong mayat itu ya. Iya. Oh barangkali ada yang masih punya sangkut paut gitu silahkan dengan keluarganya tapi jarang juga ya Kang. Ya iya kan jarang juga. Nyatanya orang urung ditakoni kaya gue kok pada orang aku. Wah. Iya. Kenapa itu Kang? Nah, karena apa? Lah menganggap bahwa lah wis utangnya anu orang anu ikhlasna lah. Bisa saja seperti itu. Ya, tetapi ada kasus nyata terjadi itu pernah ya. Kejadian. Siapa yang punya hutang anu tolong disampaikan ya. Begitu anu disampaikan bahwa ini ada hutang, dulu ibunya hutang itu 1.750.000 menjadikan 14 juta. Iya kan? Menjadi 14 juta karena apa? Rentenir. Ini anu bahwa ibu itu dulu punya hutang sampai 14 juta. Aku ngomong 14 juta kecil. Coba kamu di saat dulu ibu sakit ngetokna biaya ndak? Berani mengeluarkan biaya ndak? Padahal ibumu itu sakit. Loh, di saat sudah ndak ada orang nagih hutang, wajar. Paribasane ganu sebulan katakan 1 juta bae. Wong orang wurung anaknya akeh bae ora ana sing ngrumati nganti anu kok. Tapi di saat ada yang nagih sampai 14 juta, ya sah. Nah, karena ada orang bahwa ini orang perkara ngelombone ora usah dipikir gitu loh. Orang itu rentenir atau tidak, enggak usah dipikir. Harusnya seperti itu. Bisa nyelametkan sekabehane kan gitu. Oh ya kan ibuku utang, nyong sing bayari. Walaupun kan jadi beban kan? Iya. Jadi beban. Ning nang kasunyatan anak kayak apapun ya kudu wani. Wani bayar. Itu seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak diterima siksa itu siksanya bagi anak turunan ya. Iya, gitu loh. Iya. Kalau dalam konteks kakak utang harus disauran orang warang urung duitmu ngubang tok. Iya kan? Konteks hakikat, konteks syariat kudu warang urung dia ngomong aja gue nyatane orang ana sing ngaku. Begitu ya Mbak, jarang yang ngaku ya Mbak. Kalau ada yang meninggal itu jarang ya. Ya langka sih ngaku. Dia pernah 1 kali itu. Tapi orangnya nggak ke situ. Dulu itu